Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah majelis Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini Allah masih melimpahkan kita karunia-Nya berupa karunia iman dan Islam, karunia kesehatan dan kesempatan yang menjadikan kita mampu hadir di tempat yang mulia ini untuk menunaikan tugas kita sebagai seorang muslim, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Sudah tentu nikmat ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang ataupun manusia-manusia pilihan yang dia mau menerima hidayahnya sehingga mampu melangkahkan kakinya ke tempat yang mulia ini. Maka cara kita mensyukuri nikmat Allah yaitu dengan mentaati seluruh perintah-perintahnya tanpa keraguan sedikit pun. Salawat beriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Rasul Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Insyaallah kita menjadi umat pilihan beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzma, yaitu pertolongan agung nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan kita semua. Mari sama-sama kita selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa inilah menjadi bekal terakhir dan terbaik yang harus kita miliki manakala nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah takdirkan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib akan menyampaikan khutbah terkait dengan istiqamah. Kalau kita bicara tentang perbuatan baik, tentu seluruh perbuatan baik akan disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah lebih mencintai perbuatan baik itu walaupun sedikit tetapi dilakukan terus-menerus dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas Ramadan kemudian kita menjalani Syawal, dan sekarang sudah lepas pula bulan Syawal yang sudah kita sempurnakan dengan melaksanakan sholat sunat Syawal 6 hari. Tentu bagi orang-orang yang sudah memiliki predikat takwa, orang-orang yang sudah melewati betapa besarnya ujian di bulan Ramadan, kemudian dengan ridho dan ikhlas dia melaksanakan sholat sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka baginya pahala puasa setahun lamanya. Dan inilah yang diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana cara kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut? Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Imran ayat ke-134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyampaikan dalam ayat ini begitu jelas bagaimana orang-orang yang bertakwa ini memiliki sifat, memiliki kebiasaan, memiliki kebaikan-kebaikan yang dipelihara kapanpun dimanapun dia berada. Kata Allah, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang menafkahkan hartanya, menafkahkan sedikit daripada harta yang dimilikinya dalam keadaan sempit maupun lapang. Kemudian yang kedua, ciri orang yang bertakwa adalah setelah dia menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit, dia kemudian melakukan perbuatan amal soleh yang lain yang tidak kalah mulianya. Apa itu? Wal kaziminal ghaidh. Ini adalah perbuatan yang luar biasa sulit yang dilakukan oleh manusia biasa. Hanya orang-orang beriman dan bertakwalah yang mampu melakukan sifat ini. Apa itu? Menahan amarah ketika dia merasakan amarah menempah dirinya. Dia tahu betul apa yang harus saya lakukan ketika marah. Dia tahu betul bagaimana melampiaskan marahnya supaya marahnya ini tidak berbuat negatif, tidak merusak diri dan orang lain. Bukan berarti kita manusia tidak boleh marah. Bukan berarti kita sebagai seorang manusia lemah tidak boleh marah. Marah merupakan bagian dari sikap manusiawi. Marah bisa jadi juga dilakukan oleh orang-orang yang soleh sebelum kita. Tapi marah bagi orang-orang yang bertakwa adalah merupakan ujian bagi dirinya, mampu atau tidak dia melakukan kebaikan manakala dia sedang marah. Inilah ciri orang-orang yang bertakwa yang harus kita pelihara selepas bulan Ramadan dan Syawal. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah mulianya sifat ini yaitu wa'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Semua manusia pasti punya salah. Semua manusia pasti punya dosa. Apalagi kita manusia yang berinteraksi dengan orang lain. Bekerja kita bersama teman, bekerja kita bersama teman-teman bisa jadi berbeda agama, bisa jadi berbeda keyakinan. Maka kita sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa, maka kita harus mendahului tindakan mulia itu dengan cara apa? Dengan cara memaafkan kesalahan saudara kita walaupun bukan yang seagama. Hadirin jamaah dirahmati Allah, inilah tiga sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, yang kata Allah, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah amat suka kepada orang-orang tersebut. Tiga sifat ini tidak mudah memang kita lakukan, tapi kita sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa,
maka kita harus dan wajib memelihara ketakwaan kita yang akan kita pertaruhkan sepanjang tahun sampai kita nanti digembleng lagi dalam bulan Ramadan yang kita cintai dan kita tunggu kedatangannya nanti. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah dirahmati Allah, itu saja yang dapat disampaikan oleh hati. Semoga kita semua yang hadir di sini menjadi manusia-manusia yang mampu menjadikan ketakwaan ini modal dasar, fondasi utama dalam kehidupan kita, yang kita harus pertahankan 3 sifat tadi, yaitu yang pertama adalah kita banyak memberi bersedekah walaupun kita dalam keadaan yang sempit atau susah. Kemudian yang kedua adalah kita mampu menahan amarah kita, mampu menahan gejolak yang ingin kita keluarkan dengan baik sehingga kita tidak merusak diri kita dan orang lain. Yang ketiga adalah kita mampu memberi maaf kepada saudara kita walaupun dia belum meminta maaf, sekalipun secara hukum hablum minan nas dia masih tertunda dosanya oleh Allah karena belum langsung memohon maaf pada kita. Tetapi kita sebagai orang beriman dan bertakwa, maka pintu maaf sudah dibuka lebar-lebar. Semoga kita yang hadir di sini menjadi manusia yang terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.